Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Malam ini kita lanjutkan pembacaan buku bimbingan salat menuju penghayatan ubudiyah karya Al-Ustadz Rahmat Al-Arifin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang membaca Al-Fatihah, ya, di mana ketika dalam salat berjamaah makmum bisa memilih, ya, untuk mendengarkan bacaan imam, ya, menyimak dengan baik seraya membaca Al-Fatihah di dalam hati. Namun kalau dia khawatir lengah, ya, dalam hatinya sehingga tidak khusyuk, tidak memperhatikan bacaan Al-Fatihah imam, kalau khawatir seperti ini maka dia memilih salah satu dari dua cara. Yang pertama, membaca pelan ayat demi ayat bersamaan dengan imam, ya, beriringan. Imam membaca, dia juga ikut baca seiring dengan bacaan imam. Yang kedua, membacanya dengan pelan di sela-sela bacaan Al-Fatihah imam. Secara beriringan. Jadi imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, ketika imam berhenti di situ, makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama, kalau khawatir lengah dia membaca bareng, ya, bersamaan dengan bacaan imam. Yang kedua, membaca di sela-sela bacaan Al-Fatihah imam. Jadi di jeda antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Ya, ini adalah bagi yang khawatir hatinya lengah, tidak memperhatikan bacaan imam. Nah, pembahasan berikutnya, beliau rahimahullah berkata, setelah selesai membaca Al-Fatihah, hendaknya ada saktah, ya, saktah, diam sejenak, ya. Supaya apa? Supaya tidak terkesan, ya, bacaan setelahnya ini termasuk bacaan Al-Fatihah. Apa yang dibaca setelah saktah di sini? Lalu dengan serempak dan hati khusyuk, imam dan makmum menyuarakan amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan. Jadi amin artinya Allah mustajib. Semoga Allah berkenan mengabulkan. Dan ini memang cocok, ya. Sebab di dalam Al-Fatihah kita berdoa, minta hidayah kepada jalan yang lurus. Maka setelah baca Al-Fatihah ini kita disunnahkan baca amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan. Nah, saat ini beliau katakan, dan malaikat di langit pun mengucapkan amin. Jadi malaikat pun ikut mengamini bacaan Al-Fatihah kita, ya. Nah, di sini ada saktah, ya, jeda setelah imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak langsung disambung amin, tidak. Diberi jeda sejenak, baru kemudian serempak imam dan makmum membaca amin, ya. Memang ada beberapa bacaan yang masyhur. Ada dua bacaan yang masyhur untuk membaca amin, yaitu dengan pendek amin atau panjang amin. Ini yang masyhur. Ada juga yang membaca dengan imalah, ya, amin, dengan membacanya miring. Amin, bukan amin, tapi amin. Tapi ini tidak masyhur. Yang masyhur dua tadi. Jadi yang biasa kita amalkan di
Darul Hijrah bersama beliau, ya ini yang dipanjangkan. Amin, serempak imam dan makmum. Jadi setelah jeda tadi, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam sejenak, kemudian membaca serempak. Amin. Tidak disambung. Amin tidak disambung dengan Al-Fatihah. Kemudian beliau menyampaikan. Kemudian beliau melanjutkan. Telah pula dijanjikan apabila ucapan amin kita tepat dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah akan mengaruniakan maghfirahnya untuk kita. Yaitu ampunan Allah untuk kita. Rawan Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa innal malaikata yaqulun amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Warawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa fi sahihain ba'duhu. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam, ya beliau bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan amin. Maka, nah ini ada yang terlewat ya di cetakan ini, cetakan yang terakhir ini. Artinya, dan sesungguhnya imam pun juga mengucapkan amin. Dan sesungguhnya imam mengucapkan amin. Nah ini terjemahnya terlewat di sini, dan sesungguhnya imam membaca amin. Ya, dan ini tidak di cetakan pertama ini tidak ada ya, di sini tidak ditulis, jadi ini ditambahkan oleh beliau pada cetakan berikutnya. Di dalam riwayat ini Rasulullah bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan amin. Dan sesungguhnya imam mengucapkan amin. Artinya apa? Aminnya malaikat itu tepat dengan atau bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Maka faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka barang siapa yang ucapan aminnya tepat dengan ucapan amin para malaikat, niscaya ia diampuni atas dosanya yang telah lewat. Atau niscaya terampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ya. Nah, di sini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan sebagian hadis ini terdapat pada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi ini kan fadilahnya apabila seseorang aminnya bertepatan ya, dengan aminnya malaikat, ya, tepat, ya, bareng dengan ucapan aminnya imam. Nah, bagaimana makmum bisa menepati bacaan aminnya malaikat? Maka dia hendaknya menepati bacaan aminnya imam supaya bisa tepat dengan bacaan malaikat. Karena ada sebagian dari makmum itu yang aminnya mendahului aminnya imam. Ya. Imamnya masih tarik nafas untuk ambil nafas ya setelah membaca Al-Fatihah, dia sudah membaca amin dulu.
Nah, maka yang afdol untuk mendapat keutamaan hendaknya kita membarengi bacaan imam, aminnya imam. Karena dengan menepati aminnya imam, maka kita pun tepat menepati bacaan aminnya malaikat. Ya. Dan fadilahnya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Berikutnya beliau melanjutkan. Adapun di saat imam membaca Al-Fatihah dengan pelan, yakni pada salat zuhur dan asar, atau di rakaat ketiga maghrib dan rakaat ketiga serta keempat salat isya, maka wajib bagi makmum untuk membacanya sendiri. Nah ini ya. Jadi apa yang dipilih oleh guru kita, Ustadzuna Rahmatul Arifin, adalah pendapat yang pertengahan. Ya, karena pendapat pertama sebagaimana kami singgung pada pertemuan yang lalu, mengatakan membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum. Cukup mendengarkan saja. Adapun pendapat yang kedua wajib, makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah yang menggabungkan berbagai macam dalil. Yaitu apa? Kalau imamnya membaca jahar, maka makmum cukup mendengarkan. Tapi kalau imam membacanya sir, ya, dengan lirih, seperti di salat duhur, asar, atau rakaat 3-4 isya, atau rakaat ketiga salat maghrib, maka makmum wajib membaca. Jadi, kapan makmum wajib membaca? Apabila dia tidak mendengar bacaan imam. Ini adalah pendapat yang menggabungkan semua riwayat, ya, jam'an bainal adillah. Ini yang dipegang oleh guru kita, Ustadzuna Rahmatul Arifin. Kemudian yang C, membaca surah. Beliau mengatakan, dalam membaca sebuah surah, selain surah Al-Bara'ah, Al-Bara'ah itu adalah surat At-Taubah, disunnatkan mengawalinya dengan membaca Al-Basmalah dengan suara pelan, sebagaimana sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Boleh juga membaca beberapa ayat dari awal sebuah surah yang panjang. Juga tidak dimakruhkan membaca beberapa ayat di akhir atau pertengahan surat yang panjang. Dalam hal ini tidak perlu diawali dengan baca Al-Basmalah. Ya, ini beliau jelaskan ya. Setelah membaca Al-Fatihah, maka dilanjutkan dengan membaca surah. Ya, surah-surah dalam Al-Quran. Silakan dipilih. Nah, setiap mengawali membaca surah dari awal, hendaknya ya diawali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Karena di awal surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Ini ya, jadi untuk surat-surat yang lain kalau membaca dari awal ya dengan baca basmalah. Nah, bagaimana kalau membacanya potongan atau mengambil beberapa ayat di tengah-tengah surat atau di awal atau di akhir bagaimana? Maka dalam hal ini kata beliau tidak perlu diawali dengan baca Al-Basmalah. Jadi langsung. Setelah membaca Al-Fatihah langsung. Misalnya ayat kursi. Ya langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau mengambil tengah-tengah surat. Kemudian beliau melanjutkan. Ketika di dalam salat subuh, disunnatkan membaca surah-surah yang panjang. Sedangkan di dalam atau ketika salat maghrib dengan surah-surah yang pendek. Adapun di salat yang lainnya dengan membaca surah-surah yang sedang. Nah ini ya, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika subuh ini beliau membaca surah yang panjang-panjang. Kalau maghrib biasa dengan surah-surah yang pendek. Tapi bukan berarti terus-menerus ya. Karena Rasulullah pun juga pernah membaca surat yang agak panjang ketika sholat maghrib. Ya. Tapi ini adalah pada umumnya. Pada umumnya membaca surah-surah yang panjang ketika sholat subuh. Maka di kalangan fuqaha juga disebutkan bahwa anjurannya ketika subuh ini mengambil
surah-surah tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang-panjang. Nah, ini mulai dari surat, pilihan suratnya ya, mulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Akhir dari juz 29. Adapun pertengahan, ya ini untuk salat duhur, asar, ya ini Awsatul Mufassal, ini mulai dari An-Naba sampai Al-Lail. Ini yang dijelaskan fuqaha ya. Kemudian untuk maghrib itu Qisarul Mufassal, mufassal yang pendek-pendek. Nah, ini dimulai dari surat Ad-Duha sampai terakhir yaitu surat An-Nas. Kemudian beliau melanjutkan, hendaknya surah yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada yang dibaca pada rakaat yang kedua. Nah, ini sunnahnya ya. Kebiasaan Rasulullah ketika sholat, rakaat pertama itu lebih panjang daripada yang dibaca pada rakaat yang kedua. Ya, jadi misalnya kita rakaat pertama membaca Al-Kafirun, maka kita pilih rakaat yang kedua yang lebih pendek dari surat Al-Kafirun. Misalnya surat Al-Ikhlas. Ya. Tapi ini dikecualikan pada misalnya ya, sholat Jumat yang disunnahkan baca Al-Ikhlas, Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surat Al-Ghashiyah. Ya. Kita ketahui bahwa Al-Ghashiyah lebih panjang dari surat Al-A'la. Tetapi pada saat ini yang lebih afdal adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika mengimami sholat Jumat atau sholat Id. Yaitu rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Nah, selain itu maka yang afdal rakaat pertama bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Baik. Kita lanjutkan lagi, dan bagi jamaah sekalian, sambil menunggu, sambil mendengar, bisa dengan, apabila ada pertanyaan, bisa menyiapkan pertanyaannya, nanti kami jawab insyaallah di akhir kajian ini. Kemudian beliau melanjutkan, saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berusahalah untuk menghayatinya. Ya ini. Nah, ini di sini intinya memang untuk mencapai kekhusyuan kita ini memahami apa yang kita baca. Ya. Apa yang kita baca ini kita hayati, kita tahu maknanya. Ya. Maka beliau katakan berusahalah untuk menghayatinya. Lalu bagaimana bagi yang nggak bisa bahasa Arab? Nah ini, maka dia bisa mempelajari ya, surat-surat pendek yang biasa dia baca. Dia bisa mencoba mengingat-ingat atau memahami maknanya. Ya. Sehingga nanti ketika sholat, dia faham apa yang sedang dibaca. Ya. Apalagi kalau sudah bisa bahasa Arab, ya, maka Masya Allah ya, mestinya dia bisa lebih baik lagi sholatnya, lebih khusyuk, karena dia punya alat untuk memahami apa yang dibaca. Ya, ini sekaligus untuk cambuk ya, bagi jamaah sekalian untuk belajar ya, bahasa Arab. Ya. Karena ini penting. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW juga orang Arab, sehingga kita bisa menghayati, ya, bisa mempelajari ajaran agama ini melalui sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada terlambat ya untuk belajar, walaupun sudah pensiun ya, ketika ada waktu luang bisa digunakan untuk belajar bahasa Arab ya. Tapi kalau memang belum mampu, setidaknya dia memahami bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat.
Kemudian beliau melanjutkan. Di antara bentuk menghayati atau mentadaburi Al-Quran yang dibaca adalah ketika membaca ayat tentang rahmat, maka berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak setelahnya untuk memohon rahmat. Dan di saat membaca ayat tentang adab atau siksaan, maka berhentilah sejenak untuk memohon perlindungan pada Allah agar dijauhkan dari siksanya. Dan di saat membaca ayat yang mensucikan asma Allah, berhentilah sejenak untuk bertasbih. Ini. Jadi ini adalah bentuk untuk membantu mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Ketika melewati ayat rahmat, dia memohon rahmat pada Allah. Ya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menukilnya, rawal Imamu Ahmad bin Hanbalin an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayatin fiha 'adzabun ta'awwadha wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullah azza wa jalla sabbaha wa rawahu Muslim wa ghairuh. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika beliau melewati ayat rahmat, nah ini juga ada kekeliruan dalam terjemah ya ini ya, mestinya tidak ada bersabda ya. Di sini jadi Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ya tidak ada bersabdanya. Jika beliau melewati ayat rahmah, maka beliau berhenti untuk memohon rahmah. Jika melewati ayat tentang azab, beliau berhenti untuk meminta perlindungan darinya. Dan jika melewati ayat yang mengandung pensucian asma Allah Azza wa Jal, beliau berhenti untuk bertasbih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan yang lainnya. Contoh ayat rahmat dan ayat tentang adab. Ini beliau berikan contoh seperti apa ya bacaan yang diucapkan ketika melewati ayat rahmat dan ayat tentang adab. Misalnya dalam surat An-Nazi'at. Yang pertama ya, saat membaca An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Nah, ketika melewati ayat ini, berhentilah sejenak di akhir ayat tentang adab ini dan ucapkanlah dengan pelan, A'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi min adzabil jahim. A'udzubillahi min adzabihi. Ya, ini contoh-contoh doa meminta perlindungan. Perlindungan dari azab Allah Azza wa Jal. Nah ini disisipkan ketika kita melewati ayat-ayat yang mengandung azab. Ya. Contoh yang kedua saat membaca wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ayat yang menjelaskan tentang rahmat rahmat ya, karena fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di sini beliau katakan berhentilah sejenak di akhir ayat rahmah ini dan ucapkanlah dengan pelan Allahumma ja'al jannata ma'waya. Ya Allah, jadikan surga ini sebagai tempat kembaliku, sebagai tempat tinggalku. Ya, ini. Jadi diam sejenak setelah membaca itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Diam sejenak sambil berdoa, Allahumma ja'al jannata ma'waya.
Baru dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Yang ketiga, saat membaca ayat terakhir dari surat Al-Insan yang disunahkan untuk dibaca pada rakaat kedua salat subuh di hari Jumat. Ya, jadi surat Al-Insan ini disunahkan dibaca subuh Jumat rakaat yang kedua. Adapun rakaat yang pertama adalah surat As-Sajdah. Ya. Nah, seperti apa contohnya di sini untuk surat Al-Insan? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Beliau katakan berhentilah sejenak di akhir ayat dan ucapkan dengan pelan Allahumma adkhilni fi rahmatik wa a'udzu bika min adzabik. Doa ya, mohon perlindungan dari azab. Ya. Kemudian contoh berikutnya, saat membaca Sabbihisma rabbikal a'la, berhentilah sejenak di akhir ayat ini dan ucapkanlah dengan pelan Subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi ini ketika mendengar atau ketika kita membaca ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, ya, maka ini diam sejenak untuk membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la. Karena di situ perintah untuk sucikanlah asma Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Begitu juga saat membaca wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams. Beliau katakan berhentilah sejenak di akhir ayat ini dan ucapkan dengan pelan Allahumma ati nafsi taqwaha zakkaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini bacaannya ya, salah satu yang dibaca ketika melewati ayat ini. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, yang keenam, pada saat salat subuh di hari Jumat, imam disunahkan baca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Ya, maka ketika melewati ayat Sajdah di rakaat pertama, ia takbir untuk sujud tilawah. Beliau katakan saat membaca ayat Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ikutlah bersujud bersama imam dan bacalah dalam sujud Anda sebagaimana yang tertera dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sujudul Quran. Beliau katakan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah. Namun menurut sebagian ulama, ketika sujud tilawah berada di dalam salat fardu, maka cukup membaca Subhana rabbiyal a'la. Ya, Masya Allah. Ini menggabung semua dalil. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau lanjutkan. Adapun jumlah keseluruhan dari ayat Sajdah adalah 15 ayat atau 14 ayat. Menurut sebagian ulama. Pembaca dan yang mendengarkannya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, jadi kalau sujud tilawah, kalau di dalam sholat dia takbir untuk sujud dan takbir untuk bangkit. Sama, di luar sholat juga demikian, takbir untuk sujud dan takbir untuk bangkit. Setelah Anda mengakhiri bacaan surah, janganlah langsung rukuk, apalagi menyambung akhir bacaan ayat dengan takbir rukuk.
Akan tetapi hendaklah ada saktah. Ya, akan tetapi hendaklah ada saktah, berhenti sejenak untuk bernafas sebelum melakukan ruku. Ya. Ini dulu yang bisa saya bacakan ya terkait bagaimana cara mentadaburi, menghayati isi Al-Quran ketika sholat. Ya, tentu saja caranya adalah terus mempelajari makna-makna atau tafsir-tafsir ya yang telah diterjemahkan atau masih yang berbahasa Arab tentang kandungan dari surat yang kita baca dalam sholat. Sehingga lebih mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Baiklah, ini yang bisa saya baca dalam pertemuan malam ini.